Bismillahirrahmanirrahim. وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, seakan-akan kita membaca perkataan ini seakan-akan beliau hidup di zaman kita. Kata beliau, lalu setan menjerat manusia dari posisi ini. Dia memasang untuk mereka kaum yang buruk untuk membuat doa-doa yang menyibukkan mereka dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini, mendingan kalau apple to apple, solawat Nabi dibanding dengan solawat juga. Ini enggak. Yang lebih parah kadang-kadang solawat Nabi dibanding dengan nyanyian, dianggap solawat. Ini enggak matching perbandingannya. Yang lebih masyhur nyanyian dibandingkan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya gini, kalau seandainya sholawat Nabi itu kalah masyhur dengan sholawat yang dibuat oleh manusia-manusia sepeninggal Rasulullah SAW, itu masih mending dalam artian kalau seandainya sholawat Nabi dibanding dengan pembacaannya kalah dibanding dengan nyanyian yang dianggap sholawat. Berapa banyak nyanyian-nyanyian dianggap sholawat. Ya, bagaimana yang sudah saya ceritakan pada waktu yang dulu. Ada orang mengucapkan anak ketika mandi mengucapkan tala'al badru alaina, ditempeleng oleh bapaknya. Nangis anaknya. Kenapa? Kata sang ibu, kamu tempeleng. Ini anak kurang ajar, baca Quran di dalam kamar mandi. Ya, dianggap tala'al badru alaina itu adalah ayat Al-Quran. Baca Quran di dalam kamar mandi. Kata ibunya, kamu yang salah. Itu bukan Al-Quran. Itu adalah marhabanan menyambut orang. Bukan juga salawat itu. Bukan juga salawat. Itu marhabanan maksudnya ucapan selamat datang kepada orang yang baru datang. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW disambut dengan itu ketika pulang dari peperangan. Dan juga bukan datang dari kota Mekah ke kota Madinah, itu riwayatnya lemah. Maka akhirnya bapaknya menangis. Kenapa engkau menangis? Berarti kata sang bapak, saya salah selama ini. Saya kira itu ayat Al-Quran. Selama 30 tahun setelah Al-Fatihah saya selalu baca itu. Setelah bapaknya menangis, ibunya ikut menangis. Kenapa engkau menangis? Berarti aku dibunguli ikam 30 tahun selama ini. La haula wala quwwata illa billah. Lihat ya, saking rendahnya tingkat kebodohan di tengah kaum muslimin. Jadi sudah bodoh, rendah lagi bodohnya. Benar-benar bodoh. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Contoh yang lain lagi, sahur. Tahun yang lalu saya mendengar sahur di sebuah masjid. Subhanallah. Sahur mendedangkan kasidah di masjid dengan mikrofon masjid. Pantas rumah Allah di seperti itu kan? Apa tuh lagunya? Persatuan, persatuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di corong masjid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah, masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah kecuali kepada Allah di dalam masjid ini. Artinya itu tempat berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil masajid lam tubna li hadza." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun untuk hal-hal yang seperti itu. Sesungguhnya dibangun untuk zikir, tasbih, berdoa, sholat, baca Quran di dalamnya. Bukan untuk musik. Dan ini harus diberitahu. Resikonya dimusuhi, ya itulah sudah.
Itu adalah konsekuensi berdakwah, menyampaikan yang hak. Harus diberitahukan. Tidak boleh berdakwah dalam zona nyaman-nyaman saja. Cuma amar ma'ruf, nggak ada nahi mungkar. Semua orang suka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali, coba antum bikin survei mana rating pembacaan di tengah kaum muslimin di Kalsel saja yang lebih banyak dibaca oleh kaum muslim, Al-Qur'ankah atau bacaan-bacaan yang belum ada contohnya kah dari Rasulullah SAW. Jangankan di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan silahkan survei mana yang lebih banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, Syahrul Quran, semestinya di mana-mana didengarkan, dibacakan Al-Quran. Ini tidak. Makanya saya katakan tadi tidak matching, bukan apple to apple bahasa orang sekarang. Bukan perbandingannya nggak sama gitu. Al-Quran bukan dengan Al-Quran perbandingannya. Bahkan bukan dengan zikir yang sahih perbandingannya. Bahkan perbandingannya adalah dengan nyanyian. Seperti tahun yang lalu, soundtrack Ramadan. Mana-mana nyanyi Dinus Salam. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Aturan Al-Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an, Ramadan bulan membaca Al-Qur'an, ini Ramadan bulan nyanyi. Dan itu dianggap kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Kearifan lokal mbahmu. Enggak benar pada ikhwan. Ini harus dinasihati. Ya, harus dinasihati. Dan kalau seandainya itu diterima, alhamdulillah. Kalau diterima sudah biasa. Karena memang tugas pendakwah ma 'alaina illal balagh. Tidak ada yang kita lakukan kewajibannya kecuali cuma menyampaikan. Apabila seorang pendakwi jarang-jarang memperingatkan umat tentang syirik, tentang bid'ah, maka patut dipertanyakan dakwahnya. Dia di atas dakwah salafiyah atau tidak? Karena dakwah salafiyah tidak dibangun kecuali dibangun di atas tauhid, mengingatkan umat tentang kesyirikan. Dibangun di atas sunnah, mengingatkan umat tentang perbuatan bid'ah. Walaupun berdoa di zona nyaman, amar ma'ruf saja, ya, maka seperti itu susah untuk seseorang menyebarkan dakwah yang sebenarnya.